Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Google mengumumkan akan menghentikan basic HTML view pada Gmail. Menurut postingan yang dibagikan oleh Google Support, pengguna bisa menggunakan basic HTML view pada Gmail sampai dengan bulan Januari 2024. Setelah itu, pengguna Gmail akan otomatis dialihkan untuk menggunakan standard view. Basic HTML view pada Gmail sendiri pada awalnya dirancang untuk pengguna yang memiliki koneksi lambat ataupun memiliki kendala dengan kinerja perangkat, sehingga banyak fitur yang dihilangkan dari versi standard view seperti spell checker, chat, custom address, rich formatting, special keyboard shortcuts, dan lain-lain. Belum diketahui apakah nantinya Google akan menyediakan fitur pengganti untuk basic HTML view ini. Sampai saat ini masih belum ada penjelasan dari Google mengapa fitur basic HTML view dihentikan. Padahal bisa jadi masih ada sekelompok pengguna yang membutuhkan fitur ini, seperti pengguna yang tinggal di negara yang kecepatan internetnya masih relatif lambat, ataupun pengguna dengan situasi khusus seperti bencana alam dan sebagainya. Apakah kalian ada yang masih pakai fitur ini? OpenAI resmi meluncurkan image generator AI terbaru yakni DALL-E 3. Pada generasi ketiga ini, DALL-E punya sejumlah fitur baru termasuk integrasi langsung dengan ChatGPT. Berkat integrasi DALL-E 3 dengan ChatGPT, pengguna sekarang bisa membuat gambar dengan prompt yang lebih detail untuk DALL-E 3. Bahkan ChatGPT dapat sepenuhnya membuat prompt untuk kalian gunakan. Ini juga berarti bahwa ChatGPT akan bisa menghasilkan gambar berdasarkan konteks dari percakapan yang sedang berlangsung. Sebelumnya, baik Midjourney atau DALL-E cukup kesulitan untuk membuat detail seperti tangan manusia misalnya. Nah, dengan DALL-E 3, pengguna dapat menghasilkan gambar dengan detail lebih baik bahkan dengan perintah kompleks dibandingkan DALL-E 2. DALL-E terbaru ini kini bisa menangani pembuatan teks dalam gambar seperti misalnya label atau tanda tertentu. Menurut OpenAI, dengan DALL-E generasi ketiganya, mereka membuatnya jauh lebih user-friendly agar dapat diakses oleh lebih banyak orang, terutama karena integrasinya dengan ChatGPT. Sementara itu, aspek keamanan juga ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan dari image generator AI mereka. Mereka sekarang berlakukan aturan yang lebih ketat untuk beberapa kata terkait kekerasan dan kriminal di dalam prompt. Lebih lanjut lagi, pengguna juga tak bisa menghasilkan gambar dari orang yang sudah dikenal, seperti misalnya politisi atau artis, menggunakan DALL-E 3. Itu sempat menjadi masalah utama ketika DALL-E pertama kali luncur. DALL-E 3 sendiri rencananya bakal tersedia untuk pengguna ChatGPT Plus dan Enterprise. OpenAI kemudian akan menawarkan DALL-E 3 ke lab riset dan untuk layanan API. Namun, belum diketahui apakah image generator AI generasi ketiga dari OpenAI itu akan tersedia ke publik. Walau masih lama hingga perangkat Samsung Galaxy S24 series ini diumumkan, beberapa bocorannya sudah sempat muncul di internet. Kali ini termasuk gambar render dari desain yang mungkin akan diusung oleh perangkat tersebut. Dari video 360 derajat yang diunggah oleh SmartPrex, ditunjukkan bagaimana desain untuk Galaxy S24 ini nantinya akan berbeda dari pendahulunya. Desainnya kali ini lebih flat, terutama pada bagian sisi kiri dan kanannya. Desain ini memberikan kesan smartphone yang lebih kotak daripada lengkung seperti sebelumnya. Untuk dimensinya, Galaxy S24 ini disebut akan punya dimensi lebih tinggi namun lebih ramping dengan ukuran 147 x 70,5 x 7,6 mm. Sepertinya perangkat ini juga masih akan punya 3 buah kamera belakang yang dipadu dengan LED flash. Untuk spesifikasinya, bocoran sebelumnya menyebutkan bahwa Samsung Galaxy S24 akan punya layar 6,1 inci Dynamic AMOLED display dengan refresh rate 120Hz, HDR10+, dan dilapisi Corning Gorilla Glass. Dapur pacunya disebut akan memakai Snapdragon 8 Gen 3 atau Exynos 2400, tergantung dari pasar dan wilayah penjualannya. RAM akan sebesar hingga 12GB dengan storage hingga 512GB, serta berjalan di One UI 6 berbasis Android 14. Kalian siap nabung untuk beli flagship Samsung yang satu ini? Huawei baru saja menggelar ajang peluncuran produk terbarunya di Tiongkok, di mana salah satu produk utama yang dikenalkan di ajang tersebut adalah Huawei MatePad Pro 13.2. Tablet berukuran 13,2 inci panel OLED ini akan berjalan dengan chipset Kirin 9000S yang juga dipakai dalam perangkat Huawei Mate 60 series yang sudah lebih dulu rilis. Secara lebih detail, layar 13,2 inci OLED ini memiliki resolusi 1920 x 2880 pixel dengan refresh rate 120
144Hz. Panel ini memiliki rasio 3:2 dengan tingkat kecerahan mencapai 1000 nits. Tablet ini juga memiliki RAM hingga 16GB dengan opsi storage hingga 1TB. Sayangnya tablet ini hanya tersedia varian Wi-Fi only saja, tanpa konektivitas seluler. Tablet yang memiliki ketebalan hanya 5,5mm ini memiliki kamera depan beresolusi 16MP dan kamera belakang yang terdiri dari dua buah kamera beresolusi 13MP dan 8MP ultrawide. Untuk mendukung audio yang lebih optimal, tablet sudah dilengkapi dengan 6 buah speaker dan 4 mic. Kelengkapan lainnya termasuk kapasitas baterai 10.100mAh yang didukung pengisian daya 88W. Tablet ini memakai operating system Harmony OS dukungan M Pencil generasi ketiga serta Huawei Smart Magnetic Keyboard yang keduanya dijual secara terpisah. Huawei MatePad Pro 13.2 ini sendiri akan dibanderol mulai dari sekitar 10 jutaan rupiah per unit. Untuk saat ini, tablet ini baru terbatas dijual di pasar Tiongkok. Belum diketahui apakah tablet ini nantinya akan hadir juga secara resmi di Indonesia. Siapa nih yang tertarik untuk membeli tablet premium ini dari Huawei? Selain mengumumkan tablet barunya, Huawei juga ikut memperkenalkan TWS miliknya yang menggunakan chip terbarunya, yakni dengan menghadirkan Huawei FreeBuds Pro 3. TWS yang menggunakan chip Kirin A2 besutan dari Huawei sendiri ini didesain untuk bisa mengoptimalkan semua sinyal yang mengalir melalui earbuds berkat DSP gandanya, sehingga bisa menghasilkan rangkaian fitur dan teknologi generasi berikutnya seperti Intelligent Dynamic Noise Reduction 3.0 atau Quiet Call 2.0 melalui mic extra yang ditampilkan di bagian atas batang earbuds. Chip Kirin A2 ini turut meningkatkan polar code dan teknologi Bluetooth Neuralink yang diperlukan untuk transmisi audio lossless tingkat Super CD 1,5 Mbps yang diklaim belum pernah ada di TWS terbaru saat ini. Selain itu, Huawei FreeBuds Pro 3 juga dilengkapi dengan driver ganda dan memiliki rating IP54. Juga memiliki masa pakai baterai hingga 33 jam dengan casing isi ulangnya. Ini sekaligus menjadi earbuds pertama yang berjalan di Harmony OS 4 untuk bisa dihubungkan dengan perangkat Huawei lainnya untuk memaksimalkan rangkaian aplikasi pendukungnya. Huawei FreeBuds Pro 3 akan hadir dalam warna Galaxy Blue, Frost Silver, dan Ceramic White, serta Yachuan Green dan dijual dengan harga kisaran 3 jutaan rupiah per unit. Menarik nih, kira-kira apakah kalian masih tertarik dengan TWS Huawei ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.